pagi dok. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya dengan Dr. Angela Menjaga Kualitas Akademi. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu kita. Oke, Ibu kita. Kalau boleh tahu Ibu tinggalnya di mana? Di Citralina. Soalnya Bu. Untuk saat ini kalau boleh tahu pekerjaannya apa Bu? Mahasiswi. Oh, masih mahasiswa ya. Untuk saat ini keluhan utamanya apa Bu? Keluhan utamanya itu saya sering merasa lapar, terus saya sering buang air kecil juga. Tapi saya juga sering haus dok. Sebelumnya apa sudah pernah mengalami gejala yang sama, keluhan yang sama? Sebelumnya belum dok. Mungkin ada riwayat penyakit sebelumnya? Dok ada sih dok, baru kali ini. Oke, baik. Lalu untuk obat, apa yang sudah pernah mengonsumsi obat atau mungkin ada riwayat alergi? Belum juga. Riwayat alergi juga nggak ada. Oke. Untuk keluarga Ibu sendiri, apa mungkin ada yang mengalami keluhan yang sama atau ada? Ibu saya diabetes dok. Oh, iya. Oke, baik Bu. Sebelumnya Ibu kita ini tahu nggak diabetes itu apa? Saya tahu cuma karena sering minum makan makanan manis doang sih dok. Iya, betul sekali. Jadi diabetes itu kalau kadar gula darah Ibu itu meningkat, jadi tidak bisa memproduksi insulin. Insulin itu hormon yang mengontrol kadar gula darah dalam tubuh Ibu. Itu biasanya dipicu kalau Ibu sering minum minuman manis atau makan makanan manis dan lain sebagainya. Dan gejalanya itu seperti yang Ibu sebutkan tadi yang Ibu alami, itu sering kencing, sering haus, sering lapar juga, meskipun udah makan dan udah minum. Oke, jadi Ibu saat ini apa mungkin melakukan olahraga atau aktivitas? Jadi aktivitas Ibu cuma pergi ke kampus dan Terus pulang. Oke. Jadi kalau saya sarankan ke Ibu, mungkin Ibu bisa mulai melakukan aktivitas olahraga aerobik misalnya seperti berjalan atau berlari. Ya minimal itu 150 menit dalam seminggu. Lalu untuk Ibu sendiri apa Ibu mungkin melakukan diet atau tidak? Diet sih enggak dok. Ya. Tapi lebih baik lagi kalau Ibu mulai saat ini mengonsumsi makanan sehat, mulai dari yang kaya karbohidrat, protein, dan vitamin dalam keadaan seimbang ya Bu, dan mengurangi konsumsi makanan yang berlemak, makanan manis. Oke, selanjutnya, oke baik Bu, nanti setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan gula darah Ibu dari GDA, GDB, dan juga HbA1c Ibu untuk menentukan pengobatan apa yang akan diberikan kepada Ibu nanti. Oke, lalu untuk monitoringnya itu Ibu bisa melakukan pemeriksaan gula darah 5 hari sekali. Oke, mungkin ada yang Ibu ingin tanyakan? Enggak sih dok, udah jelas. Oke. Lalu selanjutnya saya akan melakukan prosedur ya Ibu dari Ibu Tita, masih Citralen, gejalanya masih mahasiswa dengan keluhan, sering kencing, sering haus dan juga sering lapar. Ibunya memiliki riwayat penyakit diabetes Ibu. Oke, nanti kita akan melakukan pemeriksaan cek kadar gula darah Ibu. Selanjutnya Ibu bisa diharapkan untuk melakukan olahraga aerobik yang saya sebutkan dan juga bisa menjalani pola hidup sehat dari makanan sehat. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama itu saya akan mempersilakan pasien untuk duduk dan menanyakan identitas pasien seluruhnya dari nama, alamat, dan juga umurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan, prosedur tindakan pasien, serta melakukan inform konsen. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan di mana prosedur pemeriksaan yang kita lakukan saat ini adalah prosedur injeksi insulin, di mana ini bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh manusia dan merangsang produksi dari hormon insulin di dalam tubuh. Selanjutnya saya akan mengajukan inform konsen kepada pasien, apakah pasien bersedia ataupun tidak. Ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan injeksi insulin dengan injeksi subkutan, di mana di sini pertama-tama pemeriksa akan menentukan dosis dan mempersiapkan insulin yang akan disuntikan untuk dimasukkan ke dalam syringe. Ini saya akan memasukkan dosis 10 unit dan memasangkan jarumnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan memakai handscoon terlebih dahulu. Terus,
baik, setelah melakukan cuci tangan 6 langkah dan juga menggunakan handscoon, di sini saya akan memastikan pemeriksa memposisikan pasien di dalam posisi yang nyaman supaya dapat dengan mudah melakukan injeksi kepada pasien. Oke, lalu saya akan menentukan lokasi penyuntikan. Di sini bisa dilakukan pada daerah lengan atas, kiri dan kanan, daerah panggul kanan dan kiri, daerah paha depan kiri dan juga kanan, daerah perut di sekitar umbilikus. Di sini saya akan melakukan injeksi kepada pasien di bagian daerah perut di sekitar umbilikus pasien. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengukur dengan menaikkan 2 jari di atas umbilikus pasien dan membersihkan kulit di atasnya dengan alkohol swab atau cairan disinfektan. Dengan gerakan memutar dari dalam ke luar. Lalu selanjutnya di sini saya akan memegang syringe dengan tangan dominan saya menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk. Oke, baik, selanjutnya di sini setelah saya mencuci tangan dengan 6 langkah dan menggunakan handscoon, di sini saya akan memposisikan pasien dalam posisi yang nyaman supaya saya sebagai pemeriksa dapat dengan mudah melakukan injeksi kepada pasien. Dimana untuk menentukan lokasi penyuntikan yang benar itu ada 4. Yang pertama daerah lengan atas, kiri dan kanan, daerah panggul kanan dan kiri, daerah paha depan kiri dan kanan, dan juga daerah perut di sekitar umbilikus. Di sini saya akan melakukan injeksi di daerah perut di sekitar umbilikus. Pertama-tama di sini saya akan menaikkan 2 jari di atas umbilikus, lalu membersihkan kulit di atasnya menggunakan alkohol swab dengan gerakan memutar dari dalam ke arah luar. Selanjutnya dengan tangan dominan saya atau tangan kanan saya akan saya gunakan untuk memegang syringe. Dan tangan kiri saya untuk mencubit di sekitar area umbilikus pasien seperti ini. Lalu saya akan memasukkan jarum insulin dengan sudut 90 derajat yang sebelumnya telah dilakukan aspirasi terlebih dahulu. Lalu saya akan menekan syringe dengan perlahan untuk masukkan insulin sampai dosis yang diinginkan tercapai. Oke, selanjutnya saya akan melepasnya perlahan-lahan. Lalu saya akan menutup jarum syringe dengan penutupnya, memisahkan jarumnya dari syringe. Dan membuang keduanya di tempat sampah. Selanjutnya saya akan memeriksa di area lokasi penyuntikan sekali lagi untuk memastikan adanya perdarahan atau pembengkakan atau reaksi-reaksi lain yang ditimbulkan setelah melakukan injeksi. Oke. Selanjutnya saya akan mencatatnya dalam rekam medis pasien untuk jenis obatnya. Insulin dengan dosisnya 10 unit dan diberikan pada tanggal 6 Desember 2024 jam 1.41. Oke, terima kasih Kak.